jam yang tak pernah berhenti berputar. Namanya Dimas, pria berusia 27 tahun yang sudah mengaspal menjadi pengemudi ojek online selama hampir 5 tahun. Bagi Dimas, malam adalah sahabat sekaligus ladang penghasilan paling besar. Saat orang lain sudah terlelap di balik selimut hangat, ia masih menyetir motornya membelah jalanan Surabaya yang mulai sepi. Lampu-lampu jalan yang remang, suara angin menyisir pepohonan, dan deru mesin motor yang setia menemani, itulah kesehariannya. Banyak hal yang pernah ia lihat di jalanan. Dari penumpang yang tertidur pulas, yang menangis sendirian, hingga yang bercerita panjang lebar tentang hidupnya. Namun Dimas selalu tenang. Ia berpikir, selama aku berniat baik, berhati-hati, dan selalu berdoa sebelum berangkat, tak ada yang perlu ditakuti. Malam itu, tepat pukul 2:10 dini hari. Hujan baru saja reda, menyisakan jalan yang licin dan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Jalanan hampir kosong melompong. Dimas berencana akan berhenti sebentar lagi, mengisi perut dengan kopi hangat dan gorengan, lalu pulang istirahat. Namun tiba-tiba, ting! Suara notifikasi pesanan masuk memecah keheningan kabin motornya. Dimas melirik layar ponselnya. Alamat penjemputan, Jalan Raya Tandes Lama, di depan rumah tua yang sudah lama kosong. Tujuan, Taman Pemakaman Umum Kapasan. Dimas mengerutkan kening. Hatinya tiba-tiba terasa tidak enak. Ia tahu betul rumah tua itu. Penduduk sekitar sering berbisik bahwa tempat itu sudah tak berpenghuni belasan tahun, dan tak ada satupun orang yang berani mendekat jika malam sudah larut. Belum lagi tujuannya, sebuah pemakaman. Di jam begini, ia sempat ragu untuk menolak. Namun melihat saldo dompetnya yang belum cukup untuk membayar uang kos bulan ini, Dimas menarik napas panjang, mengusap dadanya, lalu berdoa dalam hati. Ya Allah, lindungilah aku. Semoga hanya perasaanku saja yang berlebihan. Ia mulai menyalakan mesin dan melaju perlahan menuju alamat penjemputan. Semakin jauh ia pergi dari pusat kota, semakin sunyi keadaan. Hanya suara deru motornya yang memantul di dinding-dinding bangunan tua. Sesampainya di lokasi, Dimas menepikan motornya perlahan. Jantungnya berdegup kencang tak karuan. Di sana, tepat di bawah tiang lampu jalan yang berkedip-kedip redup, berdiri sesosok wanita. Ia mengenakan pakaian serba putih yang panjang hingga menutupi kakinya. Rambutnya terurai panjang menutupi sebagian wajahnya. Wanita itu berdiri diam, tak bergerak sedikit pun. Seolah sudah menunggu sejak lama sekali. Dimas menelan ludah. Ia memberanikan diri memanggil pelan. Bu, apakah ibu yang memesan ojek? Wanita itu perlahan mengangkat kepala. Dimas merasakan bulu kuduknya meremang. Wajahnya pucat sekali. Namun matanya tak terlihat jelas, tertutup bayangan rambutnya. Ia tak menjawab sepatah kata pun. Hanya mengangguk pelan, lalu melangkah mendekat. Saat wanita itu naik ke atas motor, Dimas merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk ke tulang. Bukan dinginnya udara malam, melainkan dingin yang tak berdarah, seolah duduk di samping bongkahan es abadi. Tubuh penumpangnya itu juga terasa sangat ringan, seolah tak ada beban yang duduk di belakang punggungnya. Pegangan yang erat ya, Bu? Pesan Dimas dengan suara yang sedikit bergetar. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang kembali menyelimuti mereka. Dimas pun melaju. Sepanjang perjalanan, ia berusaha tenang. Ia mencoba mengajak berbicara beberapa kali, menanyakan apakah jalannya sudah benar, atau apakah kecepatannya terlalu cepat. Namun tetap saja, tak ada satu kata pun yang keluar dari mulut wanita itu. Ia hanya diam, diam, dan diam. Lama-kelamaan, Dimas menyadari sesuatu yang membuat darahnya tersirap. Sepanjang jalan yang mereka lewati, tak ada satupun kendaraan lain. Tak ada lampu rumah yang menyala. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Seolah dunia di sekitar mereka mati suri. Dan samar-samar, dari balik bahunya, Dimas mencium bau yang sangat asing. Bukan wangi parfum, bukan pula bau tubuh manusia, melainkan bau bunga melati yang sangat menyengat, bercampur dengan aroma tanah gembur yang baru saja digali. Perjalanan yang tak berakhir. Menurut perhitungan Dimas, perjalanan menuju pemakaman seharusnya hanya memakan waktu 10 menit paling lama. Namun sudah hampir setengah jam mereka melaju, gerbang pemakaman tak kunjung terlihat. Padahal Dimas yakin ia mengambil jalan yang benar. Jalan yang ia lewati adalah jalan yang sama yang ia lalui setiap hari. Namun kali ini, jalan itu terasa makin panjang. Bangunan-bangunan yang biasanya ia kenal, kini berubah bentuk.
Pohon-pohon besar di pinggir jalan tampak seperti raksasa yang sedang mengawasi mereka lewat. Dimas mulai berkeringat dingin. Ia mengerem motornya perlahan. Bu, maaf, apakah kita sudah salah jalan? Seharusnya sebentar lagi sampai. Baru saja kata-kata itu terucap, tiba-tiba suara lirih terdengar dari belakang punggungnya. Suara itu tipis, melengking namun terasa jauh, seolah datang dari dunia yang berbeda. Teruslah jalan, aku belum sampai. Itu suara pertama yang terdengar. Dan begitu mendengarnya, Dimas merasa seolah seluruh kekuatannya disedot keluar dari tubuhnya. Ia berusaha melirik ke spion. Di sana, ia melihat bayangan wanita itu tetap sama. Namun di sampingnya, samar-samar terlihat sosok-sosok lain yang berdiri di pinggir jalan, menatap mereka lewat tanpa bergerak. Dimas memejamkan mata sejenak. Ia menguatkan hatinya. Ia kembali melafalkan doa-doa yang ia hafal. Perlahan namun pasti, ia melaju kembali. Ia tak berani menoleh lagi. Ia hanya fokus pada cahaya lampu motornya yang menembus kegelapan yang tak berujung. Entah berapa lama waktu berlalu. Rasanya seperti berjam-jam terperangkap dalam mimpi buruk yang tak bisa terbangun. Hingga akhirnya, di kejauhan, gerbang tinggi berpagar besi mulai terlihat samar. Itulah gerbang TPU. Kapasan. Bagian 4. Ketika kebenaran terungkap. Dimas menghentikan motornya tepat di depan gerbang yang tertutup rapat itu. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang seolah mau melompat keluar. Kita sudah sampai, Bu. Kali ini wanita itu turun perlahan. Kakinya menyentuh tanah tanpa suara sedikit pun. Ia berdiri sejenak di samping motor, lalu perlahan menoleh ke arah Dimas. Wajahnya yang pucat kini terlihat sedikit lebih jelas. Di matanya tak ada kebencian, tak ada pula kemarahan. Hanya ada kesedihan yang mendalam, kesedihan yang sudah berpuluh tahun terpendam. Wanita itu mengulurkan tangannya yang transparan, seolah ingin memberikan sesuatu. Dimas melihat selembar uang Rp100.000 yang sedikit kusam. Terima kasih, kamu satu-satunya yang mau mengantarku pulang ke tempat istirahatku, ucapnya lirih. Dulu aku meninggal di jalan itu, saat hujan deras melanda. Aku terjatuh dan tak ada yang berhenti menolongku. Hingga akhirnya aku pergi sendirian. Dimas terpaku. Ia tak sanggup bergerak. Dulu, aku ingin pulang ke sini, ke makam suamiku. Tapi aku tak pernah sampai. Hingga kamu datang dan mau mengantarku. Sebelum Dimas sempat menjawab, sosok wanita itu perlahan memudar. Seperti asap yang terbawa angin, perlahan, hingga tak tersisa apa-apa. Hanya bau melati yang sempat tercium sejenak, lalu hilang bersama angin malam. Layar ponsel Dimas tiba-tiba menyala. Notifikasi pembayaran masuk. Namun yang membuatnya hampir pingsan adalah catatan pesanan yang muncul kembali. Dilaporkan hilang kecelakaan tahun 2008. Jenazah sudah dimakamkan di tujuan. Pelajaran DI. Balik kisah itu, Dimas pulang dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sejak malam itu, ia tak pernah lagi menerima pesanan yang terasa aneh tanpa berdoa terlebih dahulu. Namun, ia tak pernah merasa takut lagi pada sosok itu. Sebaliknya, ia merasa iba. Ia sadar, di dunia ini ada hal-hal yang tak bisa dijangkau oleh akal manusia. Bahwa di antara kita, mungkin masih ada mereka yang belum tenang, yang masih menunggu pertolongan kecil, atau sekedar seseorang yang mau mengantar mereka sampai ke tempat tujuan. Hingga kini, Dimas masih mengendarai motornya di jalanan malam Surabaya. Namun ia selalu berpesan pada teman-temannya sesama pengemudi, jika kalian mendapat pesanan yang terasa ganjil, jangan langsung menolak dengan kasar. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Siapa tahu, itu bukan kejahatan yang datang mencelakai, melainkan jiwa yang hanya ingin sampai ke tempat istirahatnya dengan tenang. Dan konon, setiap malam tanggal wafat wanita itu, samar-samar masih terdengar suara deru motor yang melaju pelan menuju pemakaman, membawa pulang sebuah kerinduan yang akhirnya terobati. Tamat.